Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzi Aksa dari kelas 12 MIPA 3, asal sekolah SMA Kartika 21 Makassar. Di sini saya akan membahas sedikit tentang gerakan 30 September 1965 atau yang biasa kita sebut dengan G30 SPKI. Sejarah G30 SPKI juga dikenal dengan nama aslinya Gerakan 30 September atau singkatan lain berupa Gestapo dan Gestok, diketuai oleh D.N. Aidin yang pada saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia. G30 SPKI bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya G30 SPKI. Yang pertama yaitu pembentukan Angkatan Kelima. Pembentukan Angkatan Kelima adalah gagasan dari Menteri Luar Negeri Cina yaitu Che En-li pada tahun 1965 yang menjanjikan akan memasok 100.000 senjata untuk Angkatan Kelima. Gagasan tersebut ditolak oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Yang kedua yaitu Nasakom atau Nasional Agama Komunis. Pada Juni 1959, parlemen dibubarkan dan Soekarno mengeluarkan ketetapan konstitusi berupa dekret presiden. Ia mendapat dukungan penuh dari PKI. Sambutan PKI untuk demokrasi terpimpin sangatlah baik dan menganggap bahwa Presiden Soekarno mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi antara pendukung nasionalisme, agama, dan juga komunis atau yang biasa disebut dengan Nasakom. Tetapi hal tersebut tidak disetujui lagi oleh Angkatan Darat. Ketiga yaitu pembantaian para perwira TNI. Pembunuhan para perwira TNI Angkatan Darat adalah puncak dari latar belakang G30 SPKI. Situasi politik Indonesia yang genting pada sekitar bulan September 1965 memunculkan isu adanya Dewan Jenderal yang mengindikasi adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas kepada Soekarno dan berniat untuk menggulingkan pemerintahannya. Inilah yang memicu terjadinya peristiwa G30 SPKI. Soekarno disebut menanggapi isu-isu ini dengan memerintahkan pasukan Cakrawira untuk menangkap dan membawa para jenderal TNI Angkatan Darat tersebut untuk diadili. Tetapi dalam prosesnya, beberapa pasukan yang terbawa emosi justru melepaskan tembakan sehingga membunuh ke-6 petinggi TNI Angkatan Darat. Kronologi kejadian ini tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1965 pada dini hari. Mereka mulai bergerak dengan mengadakan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 orang perwira tinggi dan segenap perwira pertama Angkatan Darat. Diculik di tempat kejadiannya masing-masing. Kemudian dibunuh secara kejam di luar batas perkemanusiaan oleh anggota-anggota Pemuda Rakyat, Gerwani, dan lain-lain ormas PKI yang telah menunggu di Lubang Buaya, sebuah desa yang terletak di sebelah selatan Pangkalan Udara Utama Halim Perdana Kusuma, Jakarta, bersama-sama dengan para korban lain yang telah dibunuh di tempat kediaman mereka. Jenazah dimasukkan ke dalam sebuah lubang sumur tua di desa tersebut. Adapun yang menjadi korban pengkhianatan G30 SPKI yaitu Adapun Jenderal Abdul Haris Nasution yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kompartemen Hankam atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang sebenarnya sasaran utama dari gerakan 30 SPKI berhasil meloloskan diri dari usaha penculikan dan pembunuhan. Tetapi putri beliau, Ade Irma Suryani Nasution, tewas karena tembakan para penculik. Para jenderal yang diculik dan berusaha dibunuh ini dituduh mengadakan perebutan kekuasaan terhadap pemerintah. Mereka menyebut ada Dewan Jenderal akan mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno, tetapi ternyata tuduhan ini tidak benar. G30 SPKI ini yang sebenarnya berusaha mengadakan perebutan kekuasaan terhadap pemerintah yang sah. Ini terbukti dengan dikuasainya 2 buah sarana komunikasi yang sangat vital, yaitu Studio RRI Pusat Jakarta yang berada di Jalan Merdeka Barat dan Kara Telekomunikasi yang berada di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Upaya penumpasan PKI dilakukan oleh Bapak Soeharto yang memerintahkan kepada Ketua RPKAD yaitu Sarwo Edi Wibowo untuk menumpas para PKI pada tanggal 3 Oktober 1965. Para anggota RPKAD berhasil menemukan jasad para perwira dan pada tanggal 4 Oktober 1965 para anggota RPKAD berhasil menumpas PKI dan merebut kembali RI. Maka dari kejadian tersebut itulah para jenderal yang telah gugur disebut sebagai pahlawan revolusi.